Ya, ya, ya. Wah, smile. Yes. Okey, selamat. Yes. Cek bahu itu. Pandangan. Yes. Dunsanak Minang I mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama-nama hebat yang pernah menghiasi kancah sepak bola Sumatera Barat bahkan nasional seperti Nil Maizar, Gusnedi Adang, Romi Dias Putra, Rudi, Tri Rahmat Priyadi, M. Fauzan Jamal, Irsyad Maulana, Teja Paku Alam hingga yang terbaru semacam Taufik Alif, Fadilah Nur Rahman, serta Ihsanul Zikrak. Nama-nama yang kami sebutkan tadi adalah nama-nama hebat asal Minangkabau yang sukses di belantika sepak bola nasional, di mana mereka semua adalah produk binaan dari Diklat Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau yang disingkat menjadi PPLP. Semenjak resmi berdiri pada 1984, PPLP Sumatera Barat tak henti-hentinya menyumbangkan bakat-bakat hebat demi kemajuan sepak bola nasional. Menurut keterangan Kepala UPTD KBOR Rafli Effendi, PPLP merupakan wadah pembibitan olahragawan pelajar. Diawali pendirian dan perintisannya pada tahun 1984 oleh Direktorat Keolahragaan Diklusepora, Depdikbud dengan 4 cabang olahraga yaitu atletik, bulu tangkis, sepak bola, dan tinju. Namun khusus Sumatera Barat di awal-awal berdirinya hanya ada 1 cabang yaitu sepak bola. Sepak bola dianggap sebagai olahraga favorit yang tidak hanya mampu melahirkan prestasi namun juga menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau dihitung tahun berdirinya tempat camp pelatihan ini sudah lebih dari 30 tahun. Mulai berdirinya tahun 1983, eksisnya 84. Awalnya hanya 1 cabang, sepak bola, dengan nama Pusdiklat Sepak Bola, Pusat Pendidikan Sepak Bola Sumatera Barat. Mungkin secara program itu program pusat yang ada seluruh Indonesia, sekitar 8 provinsi. Sumatera ini ada Medan, Palembang, Sumatera Barat, selebihnya buat Sumatera. Masalah kebijakan, sebenarnya kita kebijakan pusat yang kita laksanakan. Kebijakan pusat waktu itu untuk memasarkan olahraga, evaluasi dari pusat kayaknya terlibat aktif masyarakat itu mungkin di cabang sepak bola akan lebih bergairah gitu, memasarkan olahraga. Jadi ditunjuklah sebagai ikon untuk memasarkan olahraga itu sepak bola. Saat ini cabang sepak bola Diklat PPLP Sumatera Barat memiliki susunan pelatih yang telah berlisensi dan memiliki track record di bidang kepelatihan. Mereka adalah Dedi Umar sebagai pelatih kepala memiliki lisensi BAFC, Asisten Dodi Hirwan Leo CAFC, Devta pelatih kiper CAFC, dan Kinan Putra CAFC. Dijelaskan oleh Coach Dedi Umar atau yang akrab disapa Coach DU, selain metode latihan yang terstruktur dan kurikulum yang terus dievaluasi, tim kepelatihan tetap mengutamakan aspek pendekatan spiritual. Karena pembentukan mental dan karakter calon pemain jauh lebih penting ketimbang hanya mengedepankan aspek prestasi. Kami di sini mengaplikasikan bagaimana bisa membuat anak-anak itu mempunyai teknik, skill individu. Karena hakikat PPLP adalah menciptakan individu-individu yang berkualitas. Ini target utama kami, menciptakan individu-individu kualitas yang mana nanti setelah mereka tamat dari PPLP, mereka bisa bergabung dengan klub-klub profesional menjadi elite player. Bahkan kalau bisa mereka bisa menembus level pencapaian terakhir atlet sepak bola itu main di tim nasional. Saat sekarang PPLP kita diberi jumlah ini 18. Nanti di
bulan Juli kita ditambah lagi sama pihak Kemenpora jadi 22 orang. Nah, ini alhamdulillah kami saat sekarang, apalagi khusus tahun 2021, kami sangat bangga karena pemain pemula yang hanya baru tamat 1 tahun 2 tahun di PPLP udah bisa memberi kontribusi, memberi warna untuk pesepak bola Indonesia. Contohnya M. Kanu main di Persis Solo, Fadil Nur Rahman main di Madura United, dan Ihsan Nur Zikra main di Rans Cilegon. Nah, ini Rans Cilegon ini hari ini betul-betul mereka sangat memberi warna pesepak bola. Dan terakhir kami dapat kabar salah satu pemain yang baru tamat tahun ini, yaitu Taufik Alif Hidayat. Alhamdulillah dapat kabar Taufik barusan dikontrak sama klub Sriwijaya FC. Nah, ini menjadi pelecut dan semangat kami untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya untuk PP Sumber dan untuk talenta-talenta. Kami menjaga asa talenta-talenta yang ada di Sumatera Barat. Bagaimana talenta ini bisa kami kumpulkan di PPLP dan bisa nanti mereka berguna bagi Sumatera Barat, bahkan berguna bagi sepak bola Indonesia Raya. Kami di PPLP semenjak saya berempat diberi amanah untuk menjadi pelatih kepala kira-kira tahun 2011. Yang pertama yang kami benahi adalah soal etika dan moral. Nah, ini etika dan moral ini tidak bisa dengan hal-hal yang dunia. Nah, di PPLP kami mewajibkan anak itu salat berjamaah subuh, dari subuh sampai isya. Tidak ada kata salat di sendiri-sendirian. Kenapa? Salat berjamaah telah melatih mereka disiplin. Contohnya, ketika subuh satu orang bangun dan mereka membangunkan yang lain. Nah, sama ini dalam sepak bola. Ketika kita kena serang, ketika kita counter attack, pemain itu udah terbiasa ada suara panduan kita naik, semuanya akan naik. Nah, begitu dengan sholat. Jadi artinya ketika masuk waktu sholat, mereka udah ke musala. Nah, ini bagian dari kami melatih kedisiplinan. Karena apa? Kalau anak-anak udah beretika, berakhlak, mereka berdampak juga di lapangan. Mereka disiplin, baik ketika menyerang, baik ketika bertahan. Sementara itu, asisten pelatih Coach Dodi Hirwan Leo menjelaskan bahwa kedisiplinan dalam menjalankan program latihan serta tekad yang kuat adalah beberapa kunci sukses meniti karir sebagai pesepak bola handal. Menurut Leo, anak-anak yang ingin bergabung menjadi bagian dari cabang sepak bola di klub PPLP Sumatera Barat mesti menguasai banyak kompetensi. Tidak hanya masalah skill dan teknik, namun kemampuan kognitif, afektif, serta spiritual adalah berbarengan dengan kemampuan skill dan teknik itu tadi. Disiplin yang kami berikan mulai dari pagi hari mereka dituntut sholat subuh berjamaah dan melakukan latihan sampai mereka dijadwalkan untuk ke sekolah, dan mereka bisa membentuk karakter jadi pemain sepak bola yang profesional. Dalam arti kata, kalau tidak ada disiplin mungkin adik-adik juga susah untuk kedepannya. Untuk jadwal latihan yang kami berikan itu mulai di pukul 6 habis sholat subuh, dan kami pun di pagi hari tidak terlalu berat melatih adik-adik karena adik-adik mau pergi ke sekolah. Dan itu pun kalau terlalu lambat kita melatih mereka, nanti ada hal-hal yang akan susah mereka untuk pergi ke sekolah. Sore nanti kita latihan jam 16.30, ya sesuai dengan program yang diberikan pelatih kepala. Nanti adik-adik persiapan untuk melakukan latihan sesuai dengan instruksi pelatih. Untuk di pagi hari ya tidak terlalu kita latihan berat. Mungkin di sore hari seperti hari Senin, Selasa, Rabu itu mungkin kita ada latihan grafiknya agak tinggi. Di Kamis, Jumat, Sabtu mungkin agak rendah. Di dalam memotivasi seorang pemain bola mungkin kita harus memberikan contoh terbaik bagi adik-adik, karena berapa alma mater dia sudah mendapat tempat yang alhamdulillah kontrak di Semen Padang,
kontrak di Sriwijaya atau Persib Bandung. Jadi apakah kalian tidak mau termotivasi untuk berlatih dan mengikuti apa program pelatih yang diberikan? Karena di sepak bola alhamdulillah bisa mengangkat moral orang tua kalian dan moral kalian sendiri. Saat ini, meskipun masih dalam suasana Ramadan, cabang sepak bola Diklat PPLP Sumatera Barat terus menggenjot latihan anak-anak didiknya. Hal tersebut merupakan sebuah bukti konsistensi dan kedisiplinan baik dari tim kepelatihan maupun para pemain. Sebagai bukti keberhasilannya, baru-baru ini beberapa alma maternya mulai meniti karir sebagai pesepak bola profesional seperti Fadilah Nur Rahman di Madura United, MK Nuh Helniawan di Persis Solo, Yoga Noviandre dan Geno Nopriansah di Semen Padang FC, Ihsanul Zikrak di Rans Cilegon FC, serta Taufik Alif di Sriwijaya FC. Ya, mungkin kalau untuk seleksi di PPLP Sumbar, kita nanti suratin ke daerah, ke kabupaten kota, memberitahu bagi adik-adik yang punya talenta dan kelahiran sesuai dengan permintaan dari Kemenpora. Kita nanti surati tahap seleksi, kita suruh datang ke Kota Padang, kita seleksi dengan waktu ada sekitar 4 hari atau 5 hari. Di sanalah kita nanti menentukan bakat-bakat yang mana ada tim telescouting juga dari alma mater PPLP Sumbar. Jadi kita bersama-sama melihat dari kemampuan adik-adik, karena di dalam seleksi kita pun butuh melihat kemampuan yang akan kita hadapi untuk PPLP adalah nasional. Jadi kita tidak akan sembarangan mengambil adik-adik itu. Proses rekrutmen di PPLP saya juga teringat dulu waktu belajar sama guru. Yang pertama itu prosesnya kita ibarat kita menanam tanaman, kita harus mencari bibit. Artinya kita melihat talenta anak dulu, artinya skill, teknik, taktik mereka, dan yang terpenting mereka mempunyai kecerdasan, karena sepak bola ini adalah permainan yang bisa membuat keputusan cepat dan tepat. Harapan saya untuk para pemain yang saat ini yang masih belum menamatkan pendidikannya PPLP untuk bisa lebih giat melatih individu. Karena apa? Begitu masuk dunia profesional, orang bukan melihat tim, tapi individu pemain. Nah, begitu pemain individu kita bagus, teknik kita bagus, siapapun pelatih pasti kita akan menjadi incaran. Dan ini juga akan berefek untuk sepak bola grassroots di bawahnya. Karena apa? Begitu banyak pemain PPLP Sumbar yang main di profesional, nah ini akan semakin banyak juga peminat untuk cabang sepak bola, dan khusus SSSB. Mereka akan semakin tertarik untuk mencintai sepak bola. Semoga keberadaan Diklat PPLP Sumatera Barat terus mendapat dukungan penuh, tidak hanya dari pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah hingga segenap stakeholder yang peduli sepak bola Sumatera Barat. Maju terus sepak bola Sumatera Barat. Jayalah sepak bola Indonesia.